sekalian. Perkenalkan, nama saya Nurbunga Ningsih dari SMA Negeri 2 Pandeglang. Saya di sini akan memaparkan penyakit penular seksual tugas PJOK milik kelompok kami. Kelompok saya akan memaparkan penyakit tentang chlamydia, yang mana saya sebagai penyampai materi. Di sini saya izin meminta waktu teman-teman saya. Sedikit untuk dasar pengetahuan pertama kita tentang penyakit chlamydia ini, saya akan menyampaikan pengertiannya terlebih dahulu. Chlamydia adalah infeksi penular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis. Biasanya menyebabkan gejala-gejala nyeri saat buang air kecil, keluar cairan dari penis atau vagina. Nyeri pada bagian bawah perut dapat menyebabkan komplikasi serius jika tidak diatasi, seperti penyakit radang panggul pada wanita. Nah, penyebabnya adalah menularnya melalui seks anal, oral, vaginal, dan yang lain-lainnya. Ada pula penyakit ini dapat disebabkan oleh bersentuhannya alat kelamin. Selain itu, mainan seks yang tidak dicuci dengan bersih atau dilapisi kondom baru juga bisa menjadi media penularan chlamydia. Cairan seksual yang keluar dari alat kelamin penderitanya bisa menularkan bakteri kepada pasangannya. Risiko terjangkitnya penyakit ini sangat tinggi bila seseorang memiliki pasangan yang berganti-ganti. Nah, faktornya itu ada empat. Maaf. Yang pertama, pernah mengidap penyakit menular seksual, yang mana penyakit ini bila seseorang pernah menderita penyakit seksual ini, tidak dapat dipungkiri bahwa seseorang itu akan terjangkit kembali penyakit tersebut, walaupun penyakit tersebut akan berbeda. Terus, memiliki lebih dari satu pasangan seksual atau berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom. Berhubungan seksual tanpa menggunakan kondom dapat menyebabkan kita memiliki penyakit ini karena kulit langsung bersatu tanpa adanya pengaman. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwasannya menggunakan kondom juga bisa membuat kita terkena penyakit menular seksual, karena dalam ahli juga mengatakan bahwa penyakit seksual ini dapat terkena saat menggunakan kondom, karena kondom tidak 100% dapat membuat kita tidak terjangkit penyakit tersebut. Nah, yang keempat, aktif secara seksual sebelum usia 8 tahun. Dapat kita ketahui bahwasannya remaja di usia 17 di bawah 18 tahun biasanya sudah melakukan hubungan seksual tanpa adanya pernikahan. Nah, hal ini yang menyebabkan rentannya penyakit ini terkena pada remaja-remaja di bawah usia 18 tahun, karena kurangnya juga edukasi yang diberikan oleh lingkungan sekitar, misalnya oleh guru ataupun orang tua. Karena di Indonesia anak remaja tidak diberitahu tentang edukasi seksual, karena dianggap hal ini itu tidak sopan atau tidak baik. Padahal di luar negeri sendiri hal ini adalah hal yang lumrah, karena anak-anak mereka melakukan seks di usia dini. Hal ini untuk mencegah mereka juga terpapar penyakit seksual. Nah, cara pencegahannya: 1. Praktik sesama yang aman, menggunakan kondom setiap melakukan hubungan intim. Tetapi yang saya sampaikan tadi bahwa penggunaan kondom juga belum tentu menghindari kita dari penyakit seksual. Nah, tes dan pengobatan. Jika Anda dan pasangan Anda sudah mengalami gejala-gejala yang mendekati tentang penularan seksual ini, Anda dan pasangan Anda diharapkan untuk berobat ke dokter-dokter yang mengerti tentang seksual ini. Lalu pemeriksaan rutin, yang mana pemeriksaan rutin ini bisa dilakukan beberapa bulan sekali untuk memastikan bahwa keadaan kita entah dari tubuh ataupun tentang utamanya seks itu sehat. Lalu adapun edukasi, kita juga harus mendapatkan edukasi entah itu dari keluarga, entah itu dari guru ataupun lingkungan sekitar, ataupun kita juga dapat mencari tahu tentang bahayanya seksual di luar pernikahan. Nah, pengobatannya yaitu menggunakan antibiotik. Antibiotiknya antara lain seperti eritromycin
levofloxacin, ovocampsin, levofloxacin. Nah, jadi kesimpulannya hubungan seksual sangatlah terlarang dan tidak dianjurkan oleh usia di bawah 18 tahun karena hal ini sangat beresiko untuk remaja tersebut. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan